Akhwat fiddin, a'izzani azakumullah. Malam ini kita akan membahas satu bagian yang penting sekali dalam Al-Quran. Ini mustahil orang Islam tak apa surah Al-Fatihah. Namun demikian Al-Fatihah dia disebut Ummul Kitab, mengandung makna yang begitu besar. Ada beberapa nama surah Al-Fatihah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang aman untuk kita ketahui. Karena kalau kita bicara Al-Fatihah, dia Ummul Kitab, di mana dalam 7 ayat itu tersimpul seluruh Al-Quran. Maka itu para ulama kalau bahas Al-Fatihah sangat dalam bahasnya. Kenapa? Seluruh isi Al-Quran dia disimpulkan dalam 7 ayat. Nah, kita coba mengambil bagian kecil saja. Bagian kecil saja. Ya. Karena saya sudah menulis ini. Al-Fatihah itu sekitar 7.000 halaman. Sudah selesai sekitar 7.000 halaman. Begitu banyak yang terkandung di dalamnya. Yang malam ini kita coba yang kecil. Kalau tidak bisa yang banyak, yang kecil pun jadi. Yang penting dapat kepada kita Al-Fatihah. Pertama, nama-nama surat. Nama Al-Fatihah itu apa-apa saja namanya. Pertama, Fatihatul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab hiya sab'ul masani. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Fatihatul Kitab dia juga disebut sab'ul masani. Pertama dinamakan Al-Fatihah pembukaan. Karena secara tekstual ia mereka merupakan surat yang membuka awal Al-Fatihah. Jelas dibuka pertama dengan Al-Fatihah dan sebagai bacaan awal di dalam solat. Kemudian disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Sebagaimana terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 87. Yang maknanya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Al-Hijr 87. Kemudian kedua, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani. Jadi sebutannya itu Ummul Quran, Ummul Kitab, juga Sab'ul Masani. Sudah berapa namanya? 3, 4 masuk Al-Fatihah tadi. Kemudian Al-Fatihah juga disebut As-Sifa. Ya.
disebut juga as-sifa. Dan satu riwayat ya telah mengkhabarkan kepada kami gitu ya, dari Khabis, ya, dari Khabisah yang telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Umair. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Fatihah dinamakan penawar suatu penyakit, sifaun min kulli da'in. Jadi Rasulullah sebutkan bahwa Fatihatul Kitab sifaun li kulli da'in, dawa, obat. Maka itu banyak orang kadang-kadang baca Al-Fatihah kalau sakit, baca Fatihah. Malangnya ada orang Al-Fatihah semua dia. Asal sakit Al-Fatihah, kemasukan Al-Fatihah, apa Al-Fatihah, solat tak pernah. Itu yang menakjubkan gitu tuh. Pandai hafal Al-Fatihah, obat apa aja dengan Fatihah, tapi solat tak pernah. Kedua, dia dikatakan ruqyah. Keempat, ruqyah. Ya, meruqyah orang-orang kemasukan bisa digunakan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Zaman Rasulullah SAW ada orang kemasukan jin, kemudian dibacakan Al-Fatihah kepadanya. Perlu dipahami, meruqyah orang yang kena jin bukan main-main. Kadang-kadang kita ini belum pernah baca Al-Fatihah, nengok orang meruqyah, lah ikut pura meruqyah. Akhirnya kita pula diruqyah oleh orang. Meruqyah itu tidak sembarangan orang meruqyahnya. Ya, pertama mental kuat. Macam apa nak mental kuat? Baru nak meruqyah dimainkan oleh jin. Kau pula nak baca, kita ngaji belum pernah, kini aku nak atulah. Lah kena mental langsung tu. Begitu kena mental, takkan mempan untuk baca apapun ruqyah, tak mempan. Kuat tu kalau ingin meruqyah tu. Kuat mentalnya tu. Sebab jin tu menjatuhkan mental kita. Mental itu sudah jatuh, tak mempan ruqyah. Berapa banyak tu baca dak. Ya. Kalau yang dia masuk itu jin Islam, hafal pula Quran. Antum baca, belum hafal Quran, orang tidak amal. Malu tu. Baca Fatihah aja belum lurus, kata Allah kena tu. Ya. Kemudian as-salat. La salata illa bi yaqra'u Fatihah atau illa bi qira'atil Fatihah. Sehingga dia disebut sebagai as-salat. Tidak ada salat kalau orang tidak salat, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia disebutlah dia ini Syekh Shalih Fauzan dalam surah ini, kata dalam surat ini yang agung ini disebutkan dia adalah as-salat, itu menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah. Ya. Ini penting untuk diketahui. Kemudian mari kita bicara dulu inti surah Al-Fatihah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah membagi salat antara diriku dan hambaku. Dua bagian antara diriku dan hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang diminta oleh mereka.
apabila hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Kemudian apabila hambaku berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hambaku menyanjung diriku. Yang tadi apa? Memujiku, menyanjung diriku. Kemudian Malik Yaumiddin, hambaku telah mengagungkan diriku. Keempat, apabila ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua bagian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami meminta. Iyyaka na'budu bagian Allah, wa iyyaka nasta'in. Maka itu kalau baca Al-Fatihah itu jangan ngebut. Kan kita biasanya kalau tarawih, ya, kalau tarawih yang betul-betul main kilat itu, aduh mengerikan gitu. Hah? Bisa itu tuh yang taruhlah 11 rakaat, 21 rakaat, lebih cepat dari 7 rakaat. Itu penat kita nak nengoknya. Lihat, teratur bacanya. Kemudian berikutnya, apabila hambaku membaca, ini dia, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apabila ini bagian hambaku, dan hambaku pasti akan mendapatkan apa yang telah dimintanya. Syekh Saleh Fauzan, beliau berkata, di dalam surah Al-Fatihah ada 27 ayat. 3 setengah itu milik Allah, ya, yang berisikan sanjungan kepada Allah. Adapun di tengah 3,5 ayat berikutnya adalah untuk hambanya, yaitu dimulai dari firman-Nya yang berbunyi wa iyyaka nasta'in. Jadi 2 bagian. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Basam, juga dikatakan Ibnu Abil Bar tentang surah Al-Fatihah. Kemudian kandungan Fatihah secara umum. Kandungan Al-Fatihah secara umum, ya, sebagai ummul kitab, ya, mengandung pertama tauhid. Itu kandungan pertama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sebagaimana dikatakan oleh para salafun saleh, ya, salafun, bahwa Al-Fatihah menyimpan rahasia ajaran Al-Quran, sedangkan rahasia surat ini adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu rahasia. Nah, rahasia surat Al-Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagian pertamanya na'budu adalah pernyataan sikap yang membersihkan diri dari kesyirikan. Iyyaka na'budu itu satu pernyataan, hanya engkaulah kami ibadati. Maka itu kalau diartikan hanya engkau kami sembah, tak kena. Beribadah
tidak maknanya menyembah. Ya, ibadah seluruh kehidupan kita. Berdagang bisa nilai ibadah. Suami cari nilai ibadah. Salam nilai ibadah. Dia tidak menyembah. Yang menyembah hanya mengingatkan kita kepada sujud. Maka itu ibadah itu tidak bisa diartikan dengan menyembah. Iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu, seluruh aktivitas kehidupan kita ini harus beribadah. Apa saja aktivitas kita. Maka itu orang muslim itu hidupnya itu ibadah. Berusaha bagaimana usaha jadi nilai ibadah itu. Tidak hanya tok nak cari untung. Ketika berusaha dia jujur. Dia cari yang halal, dia jual yang halal, dia jual ini, dia cari dagangnya jadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari hidup jangan diukur. Non muslim cari hidup. Soal cari makan, jangan diukur. Kucing aja pandai cari makan. Tak perlu apa-apa dia. Tapi bagaimana kita kembali kepada Allah dengan seluruh aktivitas kita. Berdagang kita, usaha kita, ini kita, semuanya itu bernilai ibadah. Ibadah tak boleh duit. Itu jangan diartikan berdagang tak boleh untung. Itu yang salah tuh. Beribadah itu mengharapkan pahala dari Allah. Jangan mengharap duit. Tidak berduit itu berdagang. Berusaha. Cari untung. Berusaha cari untung, apa salahnya? Ibadah cari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagaimana dimaklumi oleh ahli ilmu, Al-Quran Karim dari awal sampai akhir tidak ada yang lain diisi kecuali tauhid. Kan ada gini nih di buku. Ini ayat matematika, ini ayat fisika, ini ayat kimia, ini ayat peragawan, ini ayat peragawati. Sampai main Pak Binton pun ada ayatnya juga. Ya Rabbi, bisa saja semua orang tarik. Tapi ingat, Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada yang diturunkan kecuali tauhid. Satu, ada yang dinamakan tauhidul ilmi wal khabari. Tauhid al-ilmi wal khabari. Apa dia? Berita-berita Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Jadi ada di Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Itu dinamakan tauhidul ilmi al-khabari. Ya. Kita mengetahuinya. Yang kedua, tauhid al-iradi at-talabi. Seruan yang mengajak kepada tauhid serta menafikan bentuk peribadatan kepada Allah. Itu dinama seperti tauhid ibadah. Yang tadi tauhid rububiyah, asma wa sifat yang pertama. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga hukukut tauhid.
wa mukammilatiha, hak-hak tauhid serta penyempurnaannya. Apa itu? Perkara di dalam Al-Quran yang berbicara tentang perintah dan larangan. Perintah, larangan, ya. Perintah untuk ditaati, larangan ditinggalkan. Ya. Ini adalah hak-hak tauhid. Ada orang dia, saya tak mau buat syirik. Solat tak mau juga, tuan. Dia coba memenuhi hak tauhid, tak mau disyirik, tapi dia tak ibadah, tidak beribadah kepada Allah, tidak dipenuhinya hak tauhid. Kalau orang mentauhidkan Allah, ya tauhid talabi, dia maka hak tauhid dipenuhi. Apa dia? Dilaksanakan perintah Allah, ditinggalkan larangan Allah. Kemudian keempat, jazaa'ut tauhid. Ya. Jazaa'ut tauhid. Jadi orang-orang yang sudah menyempurnakan tauhid dan dia dibalas dengan tauhid tadi. Tanpa tauhid tak ada balasan. Tanpa tauhid tak ada balasan. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dengan mentauhidkan Allah, tidak ada balasan. Kemudian jaza man kharaja ani tauhid. Ada lagi namanya pembalasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Ya. Seperti orang-orang syirik. Walaupun nanti syirik ada bagian, ya. Seperti syirik kecil, dosa besar. Orang sering menganggap syirik kecil dosa kecil. Dah, syirik kecil itu dosa besar. Namanya aja syirik kecil, tapi namanya dosa syirik tetap besar. Syirik kecil dosa besar. Ya, daripada dosa yang biasa. Ini ada dosa biasa, ini dosa kecil. Dosa kecil ini memang ada. Ya, syirik kecil jangan dianggap syirik kecil dosa kecil, beda. Kalau syirik besar jelas besar, mati tidak diampuni Allah. Kalau lagi hidup dia bertobat, insya Allah diampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau mati dalam syirik. Dulu kita pernah syirik, lalu kita belajar. Setelah kita belajar, kita sadar itu syirik, bertobat kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau mati dalam syirik, tak ada ampunan. Mati dalam syirik tidak ada ampunan. Itu bahayanya syirik. Ya. Kemudian Al-Fatihah juga jelas mengandung doa-doa sebagaimana yang ada di dalam ayat-ayatnya. Karena di dalam Al-Fatihah jelas diajarkan tentang doanya. Kemudian Al-Fatihah juga inti dari dakwah Rasul ada di dalam Al-Fatihah. Ingat ayat pertama, kedua, ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintah. Ya. Nah, kemudian juga bantahan orang musyrik. Yang terakhir tuan, itu bantahan orang-orang musyrik, bantahan orang-orang aklanin, orang-orang membantah, ya. Kemudian ada penetapan hari kebangkitan dan bantahan orang Yahudi Nasrani.
di ayat terakhir pembagiannya. Baiklah, itu sekedar mukaddimah bagian daripada surah Al-Fatihah. Intinya secara mujmal dapat dibagi surah ini mengandung pertama unsur-unsur tauhid. Ayat 1, 2, 3 dan 4 mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ayat 5 mengandung tauhid uluhiyah dan mukammilat tauhid, penyempurnaan tauhid. Ayat 6 dan 7 itu jazaa'ut tauhid, ganjaran tauhid. Ya. Balasan bagi orang-orang yang ingkar semuanya. Juga dimaksudkan ayat-ayat Al-Fatihah juga meliputi hikmah dalam ibadah. Ini pertama, rukun ibadah, harapan. Ya, rukun ibadah harapan, hakikat dan tawakal itu terdapat dalam kandungan ayat yang pertama. Alhamdulillah itu merupakan bagian dari itu. Kemudian ayat kedua, rukun ibadah cinta yang tadi. Ibadah berapa rukunnya? Syarat terima ibadah cinta. Syarat terima ibadah rukun ibadah berapa nih? Rukun ibadah 3. Ya. Cinta, harap, takut. Mesti ibadah itu dengan cinta, dan mesti dengan harapan, dan mesti dengan takut. Kadang-kadang kita cinta kepada Allah, lalu mengibadati Allah, tapi karena takut pada orang tua. Tak takut dia kepada Allah sebenarnya tu. Kenapa dia solat? Kena pukul bapak kalau tak solat. Ada. Lah mulai dia tanam, dia takut dia tak. Tapi tak takut pada Allah tu. Itu diajarkan dari kecil harusnya. Dia takutnya kepada Allah. Kadang-kadang dia takut kepada Allah, mengharapkan ini. Tapi itu tadi harapan lainnya lain lagi yang diharapannya. Hati-hati. Kemudian ayat ini mengandung ibadah, rukun ibadah ini harapan. Ayat 4 mengandung rasa takut. Nah itulah. Kemudian ayat 5 hakikat penciptaan manusia ini secara umum saya sebutkan dulu Al-Fatihah. Sekarang mari kita perhatikan mutiara Al-Fatihah. Azan? Belum. Ayat yang pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ini Bismillah. Bagaimana hubungan Bismillah dengan Al-Fatihah? Apabila adakah Bismillah ini termasuk dalam surat, ya, termasuk dalam salah satu surat atau ayat dari Al-Fatihah, atau dia bukan? Karena setiap surat pakai Bismillah, Bismillah. Nah sekarang ke Al-Fatihah, apakah Bismillah ini termasuk surat ada di Al-Fatihah ataukah apa? Kalau di Bismillahirrahmanirrahim ada juga kalimahnya Rahman Rahim, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah
Syekh Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini berpendapat perbedaan antara ulama. Ada di antara mereka yang berpendapat adalah Al-Fatihah, ayat dari Al-Fatihah dibaca keras dalam sholat jahar, ya. Dan mereka berpandangan sah, ya, sholat tanpa basmalah termasuk surah baca Al-Fatihah. Walaupun tak baca bismillah, dia langsung Al-Fatihah. Bukan hanya bacanya aja, tak baca pun tak masalah. Itu dia. Sebab Al-Fatihah bukanlah namun bukan ayat tersendiri dalam kitabullah. Jadi bismillah bukan ayat tersendiri. Maka itu setiap ayat itu tetap dimulai dengan bismillah. Maka itu kadang-kadang boleh dimulai orang baca Al-Fatihah. Boleh dia. Ya. Pendapat inilah yang benar yang dikatakan oleh Saleh Utsaimin. Sementara ulama Madinah, Basrah dan saya menganggap basmalah termasuk ayat Al-Quran. Ini pandangan perbedaan dia. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku solat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aku tidak pernah mendengar seorang pun di antara mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, Imam Malik berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku tidak pernah mendengar di antara mereka membaca Al-Fatihah. Bismillah. Fatihah pula. Ya. Itu kan azan tuh. Azan dulu, nanti banyak yang hilang lagi. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan mengenai tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama kita kenal tadi tentang mengenai asma Allah. Hubungan Bismillah dalam hal ini hubungan Bismillah dengan Al-Fatihah. Jadi dalam pandangan Syekh Utsaimin yang sahih, ya, kita tidak membaca, kata dia, dalam Al-Fatihah dengan basmalah. Jadi langsung baca Al-Fatihah. Sebagian lain lagi mengatakan dia tetap baca basmalah, tapi tidak dikeraskan, ya, tidak dikeraskan membacanya. Adapun dikeraskan membacanya itu yang tidak dikeraskan, yang tidak membacanya itu pendapat para ulama, baik itu Imam Malik, ya. Dalam riwayat lagi Anas bin Malik juga menerangkan bahwa tidak membacanya. Sebagian lain mengatakan membaca, cuman tidak mengeraskan dalam membacanya, seperti itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, basmalah adalah awal ayat dalam surah Al-Fatihah. Karena itu bagi beliau, ya, rahimahullah, tetap membacanya, ya, jelas membacanya. Makanya yang mazhab Syafi'i dia tetap membaca dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
bagi kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad, bacanya jangan baca sir. Ya, demikian. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu di situ ada nama Allah. Bismillah mengatakan kita mengawali dengan awalan lapas nama Allah. Ya, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah lapas yang mulia. Jadi diawali, itulah yang berapa alasan oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Ar-Rahman Rahim. Ya, Ar-Rahman Rahim, rahmat dan kasih sayang itu sifat, ya, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, memiliki rahmat dan kasih sayang yang maha luas. Karena dalam bahasa Arab wazan, istilah bahasa kita kan tak ada pakai wazan itu. Dalam bahasa Arab saja. Ini fa'lan dalam bahasa Arab menunjukkan makna luas. Ya, ada 30 lebih timbangan wazan itu yang biasanya dihafal oleh santri. Dari 30 itu bagi pula jadi 14. Itu ngapal wazannya aja sekian. Makanya bahasa yang paling lengkap di dunia ini bahasa Arab. Tidak ada kamus yang paling banyak isinya kecuali kamus bahasa Arab. Ya. Kita bayangkan ada Arab Melayu. Arab juga kan? Hah? Mana ada Cina, Jawa, tak ada kan? Arab Melayu, Arab Nangdi, Arab Maklum, Arab juga tuh. Antum bisa bayangkan tuh luasnya tuh Arab. Nah, macam-macam lah orang kita ini. Ya. Kemudian Ar-Rahim, ya, memiliki makna kata kerja dari kata Rahman. Artinya kalau Allah Rahim, Allah memberi rahmat. Fa'il, mengikuti wazan katanya fa'il. Nana tak terang yang itu lebih ini yang bermakna oleh fa'il. Ya, fa'il dengan fa'il itu lain-lain wazan. Fa'il do fa'il lain lagi tu ah. Ya. Nah, kadang-kadang ni ikutkan wazan ni ngapalnya aja anak-anak kita. Kalau di pondok ngapal wazan tu yang paling dia pening kepalanya ngapal wazan tu, nak suruh ngapal itu. Itu perlu pula sebulan suruh ngapal satu kitab. Ya. Tapi memang itu untuk mengerti bahasa Arab. Ya. Wazan macam-macam, ana tak sebutkan tentang wazan. Al-Imam Ibnu Qayyim memandang bahwa Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim, pertama Ar-Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan makna kata yang dari rahmat Allah. Ya. Wazannya dipakai biasa fa'il. Ya. Dia bermakna fa'il, pelaksana. Sehingga kata tersebut menunjukkan perbuatan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Banyak kalau saya uraikan uraian itu, tapi kita tidak larinya ke situ.
banyak sekali dalam Al-Quran, ya, wa kana bil mu'minin rahima. Di lain innahu bi rabbihim raufur rahim. Banyak yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang mana Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di dalam itu, dari ayat ini juga sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Ar-Rahman Rahim di situ terdapat tauhid asma dan sifat Allah. Ya, asas beriman di sini bernama tauhid asma dan sifat Allah. Menurut bahasa, tauhid berasal dari wahada yuwahid, tauhidan, yang berarti menunjukkan pengertian ifrad, kesendirian tanpa sesuatu yang menyerupainya. Wahada yuwahidu tauhidan, ya, taf'ilan, tasdikan, ya, itu tauhid. Nah, kalau dikatakan kalau begini, wadahtullah, bukan artinya aku mentauhidkan Allah, itu aku menjadikan Allah satu. Nah, itu jangan salah paham mengartikan. Saya mentauhidkan Allah. Apa kita yang menjadikan Allah satu? Ya. Saya mensifati Allah dengan keesaannya. Bukan saya menjadikan Allah. Kalimat itu nampaknya aja sedikit, tuh. Menjadikan Allah satu. Bukan. Kita tak menjadikan. Tapi saya mengimani. Ya. Antum tauhidkan Allah. Iya. Saya mengimani ketauhidan Allah. Bukan saya menjadikan Allah itu satu. Ya Allah tetap satu dia. Ya. Mengimani itu. Berkata Fairuz Abadi, tauhid itu artinya adalah al-imanu billah wahdah. Kalau dikatakan tauhid, apa itu tauhid? Mengimani Allah semata-mata. Mengimani keesaan Allah semata-mata. Bukan menjadikan. Kita ini kadang-kadang kalimat itu sedikit aja. Bahasa Indonesia itu kadang-kadang ya sedikit aja berubah. Lain lagi maknanya. Maka itu kita katakan mentauhidkan Allah. Apa itu? Mengimani ketauhidkan Allah. Akan ketauhidan Allah. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Jadi kalau dikatakan apa maknanya beriman mentauhidkan Allah? Mengimani keesaan Allah dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, ya, asma dan sifat Allah.
yang tertuju kepadanya apa saja, ya, serta dalam nama dan sifat Allah itu kita imani segitu. Tugas kita mengimani, bukan menjadikan Allah dia tetap esa. Tapi beriman kita akan keesaan Allah. Apa yang menjadikan khususan bagi Allah. Ya. Ada orang kadang-kadang, ya, Allah Maha Esa. Ya. Allah Esa memiliki nama yang banyak, tapi namanya ini Esa. Namanya banyak memang. Lalu diartikan banyak-banyak arti. Sifat 20 umpamanya. Allah punya berapa sifat? Berapa nama sifat Allah? Yang mana nih? Berapa nama sifat Allah? Semua orang banyak pandai jawab. Yang diberitahu 99. Yang tak diberitahu lebih banyak lagi. Yang diberitahu 99. Yang tak diberitahu namanya aja kita tak tahu. Betul lah lebih banyak. Kan gitu. Berapa yang tak diberitahu? Tak tahu. Nama tak diberitahu kan? Iya, itu. Kalau ada nama yang wujud. Wujud sifat Allah tak? Betul nih. Wujud sifat Allah tak? Lama tak pernah tanya, jadi sekali saya tanya, wujud sifat Allah tak? Wujud, kidam, baka, muhal batul hawasnis, wahdaniyah, sama basar mutakal, macam-macam segala buat. Tapi yang macam-macam itu tak ada di nama sifat Allah. Wujud, apakah setiap yang wujud hidup? Setiap yang wujud hidup tak? Bisa hidup, bisa. Kalau Allah punya sifat wujud, sempurna tak itu? Karena bisa hidup, bisa. Itu jangan menyempatkan Allah dengan sifat yang tak sempurna. Iya kan? Wujud. Sifat Allah. Sekarang saya mau tanya. Wujud itu hidup atau mati? Bisa hidup, bisa. Apakah Allah hidup mati? Itu dia. Macam-macam kalau dikaji satu saja. Tapi saya buka sikit dulu lah. Jangan buka banyak. Tambah banyak bingung nanti. Sifat Allah sempurna. Ya? Tidak sama dengan yang lain. Kalau namanya sama, tidak sama dalam hakikatnya. Ya? Tidak sama dalam hakikatnya. Walaupun namanya sama, tapi tidak akan sama dalam hakikatnya itu. Ya. Nah, itu perlu dipahami. Nah, tauhid, nama itu katakan, adapun makna tauhid asma wa sifat itu kita ketahui, ini yang paling penting kalau kita belajar nanti. Belajar Allah, mengenal Allah, itu mengenal asma dan sifat Allah. Karena di dalam mengenal asma wa sifat ini paling banyak firqah. Ya. As'ariyah, Maturidiyah, macam-macam lah.
Yang paling parah tu Jahmiyah. Ya? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di bawah. Begitu sampai. Ya? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di sini. Itu Jahmiyah. Ya. Kemudian lapas yang digunakan untuk sesuatu mengenal itu disebut nama. Sedang sifat sesuatu yang berhubungan dengan zat itu. Jadi kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat, yaitu kita sedang mempelajari ifradullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula al-waridatu fil Quran wa sunnah wal iman bihi bima'aniha wa ahkamiha. Artinya, kalau kita sedang belajar tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani akan keesaan Allah. Dalam namanya Esa dalam namanya, artinya nama Allah itu tidak menunjukkan berbilangnya, banyak namanya itu tentang keesaannya berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa dibuat-buat nama Allah itu baru lagi, sehingga nanti ada pula yang jadi wali Allah pecahan dari ini. Tak ada istilah seperti itu. Ya. Nah, itulah. Sampai jam berapa? Tanya belum ada nih. Sebenarnya ini belum mukadimah kajian sebenarnya. Jam apa? Sampai jam 8. Oh, tak habis materi apa. Karena yang ingin saya berikan itu memang ya ini inti ya masalah tauhid. Saya ada sebagian kawan kadang-kadang suka materi-materi umum. Contohnya ya, kalau Ustaz risalah cinta merindu. Aneh anu bilang. Seharusnya yang kita intikan ini adalah mengajar akidah kita. Berapa asas kita tentang tauhid asma sifat dan yang kita tak tahu. Antum ingin belajar tentang risalah cinta merindu Allah. Itulah tanda nak ubini lagi, nampak tak? Baru minta ngaji semana, begitu minta risalah cinta merindu. Waduh. Hati-hati. Ya. Bukan tak boleh. Boleh. Boleh itu. Tapi coba. Selama ini dalam majelis-majelis ana perhatikan aja. Kenapa ditinggalkan pokok akidah itu? Rasulullah berapa tahun dakwah tauhid? Rasulullah mulai dari dakwah pertama sampai menjelang wafat tetap tauhid dakwahnya itu. Kita tak ikut 13 tahun. Macamlah paham semua. Rasul yang mengajar tuh. Mengajarkan akidah mulai awal dakwah sampai akhir dakwah. Menjelang wafatnya pertama diingatkan tentang kuburan.
Bagaimana pentingnya tauhid itu? Kita dakwah ini ada daurah tibuk itu ini, ada apa bentuk ini, ada apa? Kita sudah lupa yang akan menyelamatkan kita di akhirat di hadapan Allah. Tauhid. 4 bini antum tak mungkin menyelamatkan antum di akhirat. Bukan tak boleh ngaji itu ada. Tapi yang pokok itu jangan sampai lupa ikhwan. Ya, jangan sampai lupa. Jangan ikut-ikutan keren orang. Apa di video, di TV, semua nengok ini keren baru lagi. Ustadz ini sedang tren begini, Ustadz ini gini. Ngapa gitu? Akidah itu utama. Ya, pedalaman. Kalau ada di sini sih nggak ada hadis. Ya kan? Ada belajar hadis. Ya belajar hadis. Akidah itu pokok. Ada yang belajar ilmu hadis juga. Ya. Nah, maka itu utamakan itu. Nah, kemudian belajar skill lain, ada fikihnya, ada apanya, bagian-bagian ininya. Namun ya kita tetap kita ikuti. Ya. Kemudian ini makna asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Azas beriman asma wa sifat pertama, ya, azas beriman terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh nas Al-Quran. Jadi tidak boleh ada akal. Bila kita berbicara dengan sifat Allah, bicara dengan asma wa sifat Allah, tidak ada bedang akal. Semuanya dalil. Tidak ada menurut akal ini, akal itu. Ya. Umpamanya, apa semuanya bisa dipahami dengan dalil? Akal bisa tidak menerima. Akal ini diberikan Allah adalah untuk menerima dalil. Yang tidak berakal, tak boleh terima dalil. Orang gila kan tak boleh tuh. Ya. Di akal diberikan untuk menerima dalil. Jadi ini tak masuk akal. Apa tak masuk akal? Kalau Anda gila, Anda bebas. Tapi Anda tidak gila, Anda dihukum. Jadi akal ini diberikan Allah agar bisa menerima dalil. Nah, asma dan Allah, sifat Allah tinggi. Dia tidak bisa dipahami oleh memahami Al-Quran dan Sunnah mesti dengan dalil. Mesti dengan kalau Allah, kalau Rasul, lalu akal menerimanya. Ketika akal rusak, boleh tak menerima? Orang gila tak boleh menerima. Tapi akalnya tak rusak, dia tidak menerima, apa hukumnya? Berdosa dia. Nah, akal diberikan Allah untuk menerima dalil. Nah, asma sifat Allah kadang-kadang tidak dapat dicerna oleh akal. Bagaimana? Jangan sifat binatang saja, makhluk tak bisa kita cerna tuan. Tak usah susah-susah. Kentut. Kalau kentut sekali keluar langsung
masuk ke dalam bumi, bau dah kentut. Antum kentut, kan setiap jatuh kan ke bawah tuh. Kentut tuh jatuh ke bawah atau ke atas? Siapa bilang? Hah? Nah? Hah? Dah tuh lari ke atas sih. Kalau kentut ke bawah ada bau tak? Hah? Tak ada kentut ke bawah. Begitu kentut langsung dia ke bawah langsung. Masuk ke tanah. Kentut begitu keluar balik lagi ke atas. Itu dah. Apa lagi yang tak bunyi? Ya kan? Maka dari mana tahu kentut? Kena bau. Kenapa sampai berbau? Itu dia balik lari ke atas. Menurut akal kita lebih baik kentut tu ke bawah aja sekalian. Kentut sup ke bawah hilang dah kan? Apaan? Tapi idaknya. Kentut tak bisa kita akali. Tapi yang ke bawah. Makanya akal kita tak bisa mencerna semuanya. Ya? Semua yang Allah katakan, ciptakan, tak bisa kadang-kadang dicerna oleh akal kita. Tapi dia masuk akal. Kenapa? Karena yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Antum tidak bisa, kita tak bisa melihat Allah. Ada tapi tak bisa ditengok. Lalu apa lantaran antum tak dapat melihat Allah, lalu antum tak mengakui adanya Allah? Itu akal. Jin aja walaupun celananya ada. Ya kan? Ada celana. Tuh. Tapi jinnya tak kemana-mana. Tak mungkin antum mengingkari. Tak ada jin. Oh, tak bisa. Walaupun antum tak nengok jin, tapi celana jin. Tak mungkin antum bukti celananya ada. Orang pening-pening nengok. Apa bukti ada jin? Ada celana jin. Jelas ada celana jin. Tak bisa diingkari lagi. Itu. Saya bilang sederhana saja dulu. Ya. Akal itu adalah untuk menerima. Tak ada akal. Dia tak boleh menerima. Setiap orang diberi akal. Ketika dia tidak bisa menerima, dia berdosa. Ketika tak mampu menerima, dia jadi orang gila. Lepas. Kadang-kadang orang gila itu sendiri masih normal aja sedikit tua. Nah itu logikanya. Ya. Ada orang mengatakan dulu, tahun berapa itu anak-anak dialog di Undri, ya, dengan dua orang profesor filsafat, satu juga dua orang ini yang bertentang dengan akal. Saya bilang tak masuk akal. Semuanya bisa, tetapi wahyu, Quran dan wahyu jauh lebih utama dari akal. Kadang-kadang akal tak bisa mencernanya, tapi Quran dan wahyu lebih dulu dari akal. Ya, jangan dianggap orang belajar agama dia tak berakal. Sebab orang tak berakal dia tak boleh belajar. Orang gila tak boleh belajar. Tapi orang yang berakal tak gila wajib belajar. Lihat, itu akal, ya. Nah, bahwasanya pengetahuan ilmiah tidak dapat dikecuali
tidak dapat kecuali melalui kitabullah dan sunnah Rasul. Ya, kisah aman, kisah apa, ya, yang engkar-engkar itu sudah dibantah oleh para ulama kita. Ya, akal ini itu hendaklah mendahulukan syariat dari akal. Nih, orang yang berakal dia mendahulukan syariatnya dari akalnya. Walaupun menurut otak dia tak bisa mencerna. Payah saya begininya. Solatnya gerak macam itu dari mana? Tak usah dipikir itu suruh syariat. Kerjakan aja lah. Dia lebih dari akal. Ya, hendaknya mendulukan syariat dari akal. Roh diceritakan. Tugas kita terima. Tak mungkin bertanya macam apa bentuk roh itu, ini roh itu, apa ini. Roh setiap orang. Kemudian beriman kepada nas, nama yang sifat-sifatnya dan kandung-kandung nama Allah. Jadi akal kita tak main lagi. Ya, maka itu menolak tahrif, menyelewengkan, tatil terhadap asma dan sifat Allah. Ini bagian yang penting kita pahami. Mungkin itu jam berapa tuh? Ah? Oh, anak perhatikan. Oh, mata lah yang tak nampak. Nah, itu pengaruh juga tuh. Padahal 4 mata itu masih tak nampak juga macam itu. Tak apalah. Saya cukupkan dulu pagi ini. Bila ada masa, kita akan tambah tentang asas kedua dari asma wa sifat. Karena bab ini penting. Katanya, oh ini pertanyaannya. Oh bukan Nana yang jawab. Oh ini kalau agak ini pertanyaannya mesti Pak. Mesti apa nih? Oh berat. Ini tak bisa nih. Iya. Banyak jawabnya. Belum satu lagi selesai. Baiklah. Kadang kita jangan banyak-banyak betul. Yang pertama dulu lah. Ya. Sebutkan berapa 2 saja nama lain dari Al-Fatihah. Kok banyak betul nih? Yang kanan apa yang depan? Yang dulu yang mana? Kalau semua dulu, tak mungkin lah. Yuk, Al-Quran. Nah, tak usah banyak-banyak cerita. Cuma untuk orang bagi kan. Ya.
buku ini hadiah ringan nih. Dia ringan, yang berat dulu. Sama isinya. Hah? Hah? Jangan-jangan botol kosong. Kemudian Sab'ul Masani, ya. Aduh. Kemudian kajiannya belum banyak lagi. Jadi nak ditanya apa? Ini dia nih. Sebutkan arti pembagian surah Al-Fatihah. Hadis tadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadits qudsi, ya, sebutkan pembagian surah Al-Fatihah itu apa? Itu yang mana tuh? Itu mana yang ditengoknya? Jawab situ dulu. Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua, separuh untuk Allah dan separuh untuk hamba. Itulah tahun. Mana dia gitu. Separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Dari banyak yang nak jawab itu tahun. Mana dia untuk Allah itu, mana untuk hamba? Untuk Allah dari Alhamdulillah sampai Iyyaka na'budu. Untuk hamba Iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Tuh, bela. Daripada payah pula dia tak jawab nanti kan. Masih lagi. Ada jawaban lagi. Tadi diuraikan apabila hamba membaca ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman. Apa jawaban? Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan firman-Nya. Apa? Artinya antara yang aku mana, yang hambaku yang mana? Iya, ambil. Yang habiskan ini tidak payah. Iya. Cari yang mudah-mudah ya. Kalau cari yang payah-payah, dari pula semua. Tadi ada saya jelaskan bahwa Imam Ibnu Katsir berkata
eh, bahwa Al-Quran ya, bahwa Al-Fatihah merupakan kandungan Al-Quran. Intinya di situ. Ya. Kemudian dia ada dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Ya. Bagian pertama dari Al-Fatihah itu ada dua bagian ya. Nah, bagian pertama untuk Allah, bagian untuk hamba. Coba ulangi. Siapa, apa dulu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda tak tahu apa isi dalamnya? Hah? Jangan-jangan roti dah. Besar juga kalau roti gini. Hah? Oh, amplop nih. Kota rokok. Hah? Ngapa tak bilang Ahwat dari tadi? Anak sakit punyanya Ikhwan saja. Jadi anak kasihlah Ikhwan. Untuk Ahwat juga. Cakaplah dari tadi. Ini penitia nih jadi masalah nih. Lain kali kalau ada acara macam ini, umpamanya 3 untuk Ikhwan, 2 untuk Akhwat. Biar imbang gitu, atau 3 untuk Akhwat, 2 untuk Ikhwan. Begitu. Kalau begini kan 4 untuk Ikhwan. Iya, Akhwat 1 lah. Yang laki kan boleh 4 kan? 4 kan untuk Ikhwan tadi kan? 1 untuk Akhwat kan? Wajarlah. Perempuan 1. Kalau laki-laki boleh. Itu. Ya kan? Itu makanya. Ini untuk Akhwat ini agak payah pula saya cari yang ya. Payah jadinya. Ada yang lain lah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada mengandung tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Ya. Sebutkan ayat berapa saja. Senang aja no. Akhwat. Ya, ayat berapa saja yang di dalamnya mengandung tauhid. Ya, sebab dia surah Al-Fatihah ada 5 kalau tak salah ayat. Ya, ayat berapa saja? Sudah.
Nah, ada. Kalau tak ada ikhwan aja dulu. Bahwa ada ah, tak ada. Ah, sabewan ah. Tak, kalau yang tua nangis kan tak sedap. Ada akhwat. Jawab. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Satu lagi yang boleh. Dan 5. Oh, dan 5 daripada saya jawab. boleh. Ayo. Iya. Nah, yang bapak-bapak, apa ibu-ibu, ini buku ya. Ini ada buku Ana tentang hak-hak ilmu. Kalau itu tak tahu Ana isinya. Oh, ini buku tentang hak-hak ilmu. Hadiahnya. Jawabannya pun tak usah yang banyak-banyak lah. Ya. Sebutkan rukun ibadah. Ah. Kesian dia. Kalau yang anu yang bujang-bujang ini, kalau yang tua kalau nangis kan lain perasaan. Masih ada jawaban. Kemudian ya di dalam surah Al-Fatihah di situ terkandung makna tawakal. Ayat berapa? Salah. Apa? Makna tawakal. Anak-anak mana? Ayat 3. Yang ini sebenarnya main nembak-nembak saja nih. Dah. Saya buat soal baru lah. Dalam ayat yang pertama ada beberapa makna yang dapat kita ambil. Dalam ayat kelima itu. Ayat kelima. Apa ayat kelima? Apa ayat kelima? Ayat kelima mana?
Iya karena oke. Apa dia? Iya. Dia mengandung ada beberapa kandungan. Apa dia kandungannya? Hah? Hak apa? Hak tauhid boleh, ya. Hakikat tauhid penciptaan boleh. Ambilnya. Makin payah je kalau yang ditanya. Ditanya banyak-banyak payah pula. Dibaca. Tak payahlah kira. Sebutkan arti di antara Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Terserahlah. Artinya yang kandungannya apa Ar-Rahman? Iya betul. Maha pengasih, maha penyayang, semua tahu. Nah, apa yang lebih fokus lagi? Ini dulu sebenarnya Rahman Rahim betul. Rahman Rahim itu apa? Rahman. Hah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hah? Apa pasal? Hah? Boleh juga. Walaupun tidak sempurna. Nah, tinggal dua lagi. Apa cari yang payah? Yang susah? Ini sebutkan tak ada lagi nak di yang susah-susah aja ke bawah ini lagi. Sebutkan kandungan. Anda belum bacakan. Sebutkan manakah yang terdapat rukun ibadah cinta dalam surah Al-Fatihah? Ayat? Apa bunyi ayat kedua? Satu lagi nya. Pening nak cari soalan lagi. Ibadah. Sebutkan apa makna ibadah. Lah pening tu.